Mendoakan arwah-arwah di purgatori. Satu hal yang menurut saya menarik, cukup menarik di dalam penampakan Bunda Maria di Fatima adalah inti dari percakapan Bunda Maria dan Lucia waktu itu umur 10 tahun pada saat penampakan yang paling pertama tanggal 13 Mei tahun 1917. Pada saat itu Lucia bertanya kepada Bunda Maria bagaimana keadaan jiwa dua temannya, Maria dan Amelia. Maria sekitar 16 tahun umurnya dan si Amelia itu 18 atau 19 tahun. Ada yang bilang 20. Kata Bunda Maria, yang satu itu, yaitu Maria das Neves, sudah di surga. Tetapi yang satu lagi, si Amelia, tidak. Dan Bunda Maria berkata, Amelia akan berada di purgatori sampai akhir zaman. Wow, sampai akhir zaman. Si Amelia itu, ya memang sesuatu yang mengagetkan. Dan saya baca itu berkali-kali sambil mencari-cari sumber lain persis bagaimana kejadian itu dan apa yang dimaksudnya. Ada beberapa pengamat sejarah khususnya yang mengikuti peristiwa-peristiwa Fatima itu yang menafsirkan dengan mengatakan bahwa itu pasti artinya simbolis dan sebagainya. Tetapi sepertinya Lucia sendiri tidak menganggap itu sesuatu yang ringan. Dia sepertinya menafsirkan itu secara harafiah. Di dalam suatu tulisannya, tidak lama sebelum dia meninggal, Lucia itu pada saat itu sudah menjadi biarawati Karmelit. Jadi Suster Lucia itu membagikan pikiran-pikirannya tentang pernyataan Bunda Maria itu mengenai keberadaan Amelia di purgatori. Dan mungkin ini bisa merupakan renungannya sendiri tentang misteri purgatori itu. Saya mau mengutip dari buku kecil itu, dari tulisan Suster Lucia sendiri. Jadi Lucia itu menjadi religius, menjadi biarawati. Dia masuk ke Ordo Karmelit dan dia tulis, saya sudah bertanya-tanya banyak pertanyaan mengenai jawaban Bunda Maria itu, dan saya tidak tahu sungguh-sungguh bagaimana menjawabnya. Saya pun tidak bertanya kepada Bunda Maria untuk klarifikasi, untuk menjelaskannya. Pada saat itu saya masih begitu muda untuk memikirkan itu. Tetapi saya sungguh-sungguh merenungkan secara mendalam tentang pesan Bunda Maria itu. Jadi saya bertanya pada diri sendiri, sebenarnya purgatori itu apa? Kita bisa melihat dari kata purgatori itu artinya
penyucian, pembersihan, dan seperti kita ini adalah orang-orang berdosa, tanpa terkecuali kita semua perlu disucikan, dimurnikan, dibersihkan dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita, dari kekurangan-kekurangan kita, supaya kita nanti pantas dan layak untuk hidup kekal di dalam kerajaan Tuhan. Sebenarnya kita masih bisa menjalani penyucian ini dan pemurnian ini di dalam hidup kita di dunia ini, jika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan dan waktu untuk itu, dengan memohon pengampunan dari Tuhan, dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, dan dengan melakukan silih dan membuat resolusi yang mantap untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, juga dengan menerima sakramen tobat. Kemudian Suster Lucia menyebutkan sejumlah dosa-dosa itu, semacam pemeriksaan batin. Kemudian dia melanjutkan, semuanya ini, semua dosa-dosa ini dan masih banyak hal lain lagi, terlalu banyak untuk disebut di sini, adalah menantang perintah-perintah Allah dan sungguh-sungguh membutuhkan pemurnian, pembersihan dan penyucian yang benar. Walaupun mereka sudah kita akui di dalam pertobatan, di dalam sakramen, dan sudah diampuni, dan kita sudah menerima absolusi, tetapi soal silih dan menebus dosa-dosa kita membutuhkan penyucian dan pemurnian. Sampai silih itu tidak dilakukan, kita tidak layak untuk menikmati hidup yang kekal di surga. Penyucian ini yang disebut purgatori bisa kurang lebih diperpanjang tergantung banyaknya dosa-dosa dan kesalahan kita, tergantung berat ringannya dosa-dosa itu. Tetapi yang jelas adalah kita harus melakukan silih melalui perbuatan-perbuatan yang baik, mati raga, dan doa-doa. Dan bagaimana kita bisa disucikan di purgatori itu? Apa yang membersihkan kita? Saya tidak tahu sungguh-sungguh, tetapi dulu orang-orang mengatakan bahwa jiwa-jiwa itu mengalami suatu api yang begitu panas, persis seperti api yang di dalam neraka itu. Tetapi sepertinya teolog zaman ini sudah tidak terlalu menekankan itu. Kalau menurut saya, ini masih Suster Lucia yang merenung, kalau menurut saya, sepertinya yang memurnikan kita itu dan membersihkan kita itu adalah cinta kasih. Api dari cinta kasih ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada jiwa-jiwa itu sesuai dengan bagaimana jiwa-jiwa itu menanggapi cinta kasih Tuhan itu. Dikatakan bahwa jika jiwa itu diberikan rahmat untuk meninggal atau mati dengan cinta kasih yang sempurna itu, bahwa kasih itu sungguh-sungguh
membersihkannya secara total, jiwa itu bisa langsung pergi ke surga karena dia siap. Jiwanya itu sudah disempurnakan. Nah, ini merupakan bukti bahwa yang memurnikan jiwa itu adalah cinta kasih. Tentu saja didampingi dengan penyesalan dan pertobatan yang sungguh-sungguh, dan penyesalan karena telah menyakiti Tuhan dan telah bersalah kepada sesama melalui dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan kekurangan-kekurangan. Sebab semuanya ini sungguh-sungguh melawan perintah-perintah Allah, terutama perintah yang cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, dengan kecil atau besarnya api cinta kasih itu, walaupun sedikit, itu tidak akan pernah mati jika ada cinta kasih ilahi itu dari Tuhan. Dan itulah yang menyucikan dan memurnikan jiwa itu, supaya dia layak untuk bersatu dengan Tuhan, Sang Penciptanya, Sang Penebusnya. Saya tidak tahu, ini Suster Lucia mengakhiri renungannya, saya tidak tahu jika semua yang saya katakan di sini benar-benar seperti ini. Apabila Gereja Kudus, yaitu magisterium, mengatakan hal yang berbeda, percayalah kepada gereja kita, bukan kepada saya. Sebab saya ini hanya seorang miskin dan tidak berpendidikan. Saya bisa saja salah. Inilah yang saya pikir, bukan yang saya tahu. Jadi kita melihat bahwa purgatori kita itu bisa lama, bisa pendek, sesuai dengan keadaan rohani kita dan sesuai dengan banyaknya dan besarnya cinta kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita di saat kita meninggalkan dunia ini menuju ke hidup yang kekal. Ini yang renungan atau refleksi Lucia waktu dia menulis tentang kata-kata Bunda Maria itu kepadanya tentang Amelia itu, bahwa Amelia di purgatori sampai akhir zaman. Nah, ada suatu penafsiran dari beberapa pengamat peristiwa-peristiwa penampakan Bunda Maria di Fatima itu. Saya suka salah satu interpretasi itu, bahwa justru kalau Tuhan atau Bunda Maria mengatakan bertobatlah, berdoalah, kembalilah kepada Tuhan, ke jalan yang benar, itu selagi masih ada waktu, selagi Tuhan bisa ditemukan, carilah Dia. Kita ingat peristiwa Yunus diutus untuk mengatakan kepada orang-orang Niniwe, 40 hari lagi dan kota ini akan dihancurkan. 40 hari lagi. Itu suatu batas waktu yang sangat jelas, 40 hari. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Niniwe benar-benar menanggapi secara serius
pesan dari Tuhan itu melalui Yunus, dan mereka bertobat mulai dari raja sampai rakyat yang paling kecil. Dan kita baca di kitab suci, tidak jadi dimusnahkan kota itu. Jadi yang namanya deadline itu, batas waktu itu, mungkin itu supaya kita ini manusia bangun dari ketertiduran kita itu dan dari rasa nyaman kita itu, apalagi hidup dalam dosa, supaya bertobat. Apakah benar-benar Amelia itu di purgatori sampai akhir zaman? Bisa ya, bisa juga dari konteks kejadian di Ninive itu dengan pesan dari Yunus. Mungkin Bunda Maria mau supaya kita benar-benar mendoakan jiwa-jiwa di purgatori, supaya mereka tidak sampai di sana sampai akhir zaman. Itulah pentingnya mendoakan jiwa-jiwa di purgatori, karena mereka di sana tidak bisa lagi mendoakan diri sendiri. Mereka bisa mendoakan orang lain. Mereka itu mendoakan kita. Saya secara pribadi sungguh percaya itu. Mereka seperti santo-santa yang kita bilang kemarin itu, mereka mau menolong kita, mendoakan kita. Juga saudara-saudara kita di purgatori itu mau menolong kita dan mendoakan kita. Dan kita bisa minta mereka mendoakan kita, menolong kita, membantu kita. Tetapi mereka tidak bisa mendoakan diri sendiri. Oleh karena itu, kitalah yang harus membantu mereka dan menolong mereka supaya tidak lama-lama di sana. Bahkan Santo Padre Pio sendiri menantang kita, ayo, mari kita berdoa terus untuk keselamatan jiwa-jiwa di purgatori. Mari kita kosongkan purgatori itu. Ya, bayangkannya dari Santo Padre Pio. Jadi, mungkin bersama dengan Amelia itu dan jiwa-jiwa semua yang ada di purgatori itu, mereka tidak perlu tunggu sampai akhir zaman kalau kita bisa mendoakan mereka. Dan doa untuk mereka dengan mempersembahkan kadang-kadang penderitaan kita, pencobaan kita di dunia ini, itu juga bisa menjadi persembahan untuk kita. Saya selalu katakan bahwa kalau kamu ada saudara atau anggota keluarga yang sakit, khususnya mereka yang harus di tempat tidur terus, mereka yang mengalami menjadi cacat dan sebagainya, bantu mereka supaya pencobaan mereka itu, salib mereka itu sudah menjadi purgatori bagi mereka, supaya nanti tidak perlu banyak waktu di purgatori, bisa lebih pendek atau barangkali langsung ke surga. Papa saya itu waktu saya masih frater kena stroke dan bagian kanan tubuhnya itu paralyzed, mati. Sehingga dia harus pakai tongkat, awal-awalnya kursi roda. Dan saya tahu dia sungguh menderita karena orangnya kuat. Bayangkan kepala keluarga, dan itu benar-benar saya tahu itu menjadi salib bagi dia. Tapi dia berjuang, dia berusaha, dia belajar menulis dengan tangan kiri, lakukan semuanya dengan tangan kirinya. Suatu perjuangan luar biasa. Dan setelah 7 tahun dalam keadaan begitu, dia mengalami stroke kedua kalinya dan tidak bisa diselamatkan lagi. 7 tahun berarti dia dalam keadaan begitu. Dan saya yakin dia sudah menjalani purgatori itu dengan keadaannya begitu.
Saya melihat bagaimana imannya menjadi makin kuat dan makin dekat dengan Tuhan dia. Saya tahu sebagai anak. Jadi kalau ada anggota keluarga, ada teman, ada saudara yang sedang sakit, sedang menderita, bantu mereka supaya salib itu sudah menjadi purgatori bagi mereka. Dan ingatkan mereka juga bisa mempersembahkan salib itu, semua pencobaan mereka untuk orang-orang lain. Kalau sesuai dengan permintaan Bunda Maria Fatima, untuk pertobatan orang-orang berdosa. Dan juga untuk jiwa-jiwa di purgatori. Mari kita sering mendoakan mereka. Dan sepanjang bulan ini, itu yang kita lakukan. Dan semoga kalau mereka sudah selamat, akhirnya lulus dari api penyucian, mereka lah yang akan membantu kita supaya kita juga suatu saat berkumpul lagi, reuni yang luar biasa. Bukan lagi di rumah kita, bukan lagi di dunia ini, tetapi di dalam rumah kita yang benar, di surga. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, oh Tuhan, dan biarkanlah terang yang abadi bersinar atas mereka. Semoga jiwa-jiwa orang beriman melalui belas kasihan Tuhan beristirahat dalam damai. Amin.